teman-teman, perkenalkan nama saya Andrew Chua, saya berasal dari kelas 11 Udayana. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah peristiwa sejarah kelam antara perlawanan bangsa kita terhadap bangsa Eropa dengan melibatkan benda-benda yang ada di atas meja saya ini. Mungkin teman-teman tidak akan asing lagi dengan benda-benda yang ada di atas meja saya ini. Ada bawang merah, bawang putih, terasi, cengkeh, lada, merica, kayu manis, cabai rawit, jahe, dan sebagainya. Benda-benda tersebut pasti teman-teman tidak akan asing lagi. Sebab apa? Teman-teman bisa menemukan benda ini di mana saja, kapan saja. Bahkan di rumah teman-teman sendiri. Cukup teman-teman menuju ke dapur, teman-teman sudah bisa menemukan benda-benda yang ada di atas meja saya ini. Nah, tapi tahukah teman-teman, pada zaman dahulu terdapat sebuah peristiwa sejarah masa kelam bangsa kita terhadap bangsa Eropa yang dipicu hanya gara-gara benda-benda yang ada di atas meja saya ini. Gara-gara bumbu masak ini terjadi perang. Apakah teman-teman pernah mendengarkannya? Belum pernah, bukan? Penasaran kan? Saya akan menceritakan sejarahnya. Jadi ceritanya adalah begini. Bumbu-bumbu dapur ini dulu kita kenal dengan nama rempah-rempah. Jadi setelah Konstantinopel runtuh, bangsa-bangsa Eropa sangat tertarik dan sangat memburu harta-harta barang-barang yang ada di atas ini. Ini namakan rempah-rempah. Dan salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia adalah Indonesia, tepatnya di Pulau Maluku. Jadi pada awalnya, Pulau Nusantara dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada saat itu Indonesia damai, stabil, dan keadaan yang sangat tenang bahagia. Namun karena terdapat suatu perjanjian, terpaksa Inggris harus angkat kaki dari Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia dan membentuk kongsi dagang atau yang kita kenal dengan VOC. Mereka memusatkan pikiran mereka, tujuan mereka hanya ke Pulau Maluku, yaitu pulau penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara pada kala itu. Mereka memberlakukan sistem-sistem kepada rakyat Maluku berupa apa? Mereka memberlakukan sistem kerja paksa rodi, wajib bayar pajak oleh rakyat Maluku, terus ada juga mereka monopoli dagang, dan yang paling parah mereka bertindak sewenang-wenang di bangsa orang lain, selaku seperti di bangsa mereka sendiri. Hal itu tentu memuncakkan rasa emosi kemarahan rakyat Maluku terhadap bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda. Maka dari itu rakyat Maluku membuat sebuah kertas. Di mana kertas tersebut di dalamnya dituliskan keluhan-keluhan mereka yang disampaikan kepada pemerintahan VOC. Namun pemerintahan VOC membiarkannya. Pemerintahan VOC menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu rakyat Maluku sangat marah. Pada tanggal 3 Mei 1817 mereka melakukan rapat di sebuah hutan Wartulunun dengan perwakilan 100 tokoh masyarakat. Di dalam rapat tersebut disebutkan terdapat dua keputusan musyawarah, antara lain satu, mereka harus menguasai semua benteng Belanda di Pulau Pasuruan dan membunuh semua perwira yang ada di dalam benteng tersebut. Pada tanggal 9 Mei 1817, mereka melakukan rapat untuk yang kedua kalinya. Dengan tokoh sama, tempat yang sama, mereka melakukan rapat dan menghasilkan keputusan, yakni mengangkat Thomas Matulesi sebagai pemimpin perlawanan mereka. Pada tanggal 14 Mei 1817, pada subuhnya, mereka kembali melakukan rapat dan menghasilkan dua keputusan penting, yakni melakukan serangan umum pertama ke benteng Dorset dan membunuh Residen Pasuruan Vandenberg. Pada malamnya mereka menggencarkan aksi mereka. Aksi tembak-menembak, membunuh-membunuh tidak terhindarkan. Namun kita berhasil. Rakyat Maluku mampu menaklukkan benteng Dorset dengan menusuk mati Residen Pasuruan Vandenberg yang bersikap arogan pada masa itu. Nah, hal tersebut terdengar hingga ke telinga pemimpin VOC yang ada di Ambon, sehingga pemimpin VOC yang ada di Ambon mengerahkan 300 pasukan dengan dua kapal perang, yaitu kapal Nassau dan Everstein, dengan dibawa kepemimpinan Mayor Jenderal Burgess. Mereka menguasai Pulau Pasuruan dan ingin merebut kembali benteng Dorset dari tangan rakyat Maluku. Namun 3 hari kemudian rencana buruk mereka diketahui oleh Thomas Matulesi, sehingga Thomas Matulesi berusaha menggagalkan rencana mereka. Tepat pada tanggal 20 Mei 1817, Thomas Matulesi berhasil mengalahkan mereka dan Mayor Jenderal Burgess tewas
tewas tertembak. Ya, setelah itu Thomas Matulesi mengumpulkan 21 kepala suku di depan benteng Dürstedt untuk membuat pernyataan merdeka dan menulis sebuah naskah sebab musabak mereka harus melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Hal tersebut terdengar oleh pemimpin VOC pada masa itu yang bernama Gross. Ia merasa sangat marah dan ingin melakukan taktik untuk mengalahkan rakyat Maluku. Dan segera mereka ingin ia menyudahi semua perlawanan yang ada di Pulau Pasua. Dengan apa? Ia mengajak berunding dengan Thomas Matulesi. Thomas Matulesi menerimanya dan Thomas Matulesi bersedia menjalankan semua yang tersedia atau tercatat di atas perjanjian yang mereka dua pihak sepakati. Namun, Gross mengkhianati perjanjian tersebut. Taktik licik Belanda inilah yang memicu rakyat Maluku semakin marah, sehingga rakyat Maluku mengirimkan sebuah pesan. Pesan tersebut dikatakan apa? Atas nikmat Allah, kami akan terus melakukan perlawanan dan di bawah kepemimpinan Thomas Matulesi terhadap negara pemerintahan Anda. Gross merasa sangat marah ketika membaca surat tersebut. Karena itu, ia perintahkan semua prajurit, semua tenaganya untuk mengepung Pulau Pasua. Dan pada tanggal 3 Agustus 1817, benteng Dürstedt berhasil dikuasainya. Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi pada masa itu tidak pantang menyerah. Ia terus melakukan perlawanan meskipun tenaganya sedikit. Ia lakukan perlawanan melalui taktik gerilya. Gross yang pada masa itu merasa sangat khawatir, takut akan perlawanan dadakan oleh Thomas Matulesi. Maka dari itu, Gross memohon Batavia, memohon kepada pusat VOC untuk mengirimkan perwira A.A. Boykes untuk membantunya menguasai Pulau Pasua dan memberhentikan semua perlawanan yang ada terjadi di Pulau Pasua sendiri. A.A. Boykes datang ke Pulau Ambon, ya, pusat VOC Maluku pada awal Oktober. Dan pada pertengahan Oktober, A.A. Boykes menyinggah ke Pulau Ternate dan Tidore untuk meminta dukungan raja untuk membantunya mengepung blokade Pulau Pasua. Sayangnya, para raja Ternate Tidore mendukungnya serta memberikan mereka 20 kapal kora-kora dan memberikan ia bantuan 1.500 prajurit tentara. Sedih bukan? Nah, maka dari itu pada awal November, di bawah kepemimpinan Jenderal A.A. Boykes, ia menggempur dengan segenap tenaganya memblokade Pulau Pasua dan menggempur habis-habisan semua isi yang ada di Pulau Pasua. Sehingga akhirnya Thomas Matulesi beserta pengikut-pengikutnya tertangkap karena ada yang mengkhianatinya. Sebab sebelumnya Gross sudah menjanjikan siapa yang bisa menemukan Kapitan Patimura akan diberikan hadiah 1.000 guls, dan siapa yang bisa menemukan pemimpin-pemimpin pengikut Kapitan Patimura akan dihadiahi 500 guls. Karena ada pengkhianat di balik ini semua, sehingga Kapitan Patimura Thomas Matulesi diajak berunding dengan iming-imingnya. Terakhir ia tertangkap. Awalnya Thomas Matulesi diajak kerjasama dengan baik oleh Belanda, namun Thomas Matulesi bersikukuh menolak semua hal itu. Pada tanggal 12 Desember 1817, karena saking marahnya Belanda terhadap aksi gerakan sikap Thomas Matulesi yang keras kepala, ia pun menjatuhkannya hukuman gantung diri. Sebelum Thomas Matulesi meninggal dunia, ia pernah mengatakan kata seperti ini: Patimura tua boleh meninggal, tetapi Patimura muda akan menggantikan posisi Patimura tua. Hal tersebut ia tanamkan sebagai tekad dan pesan terakhir sebelum ia meninggal. Melihat hal itu, semua pemimpin-pemimpin rakyat Maluku yang pada masa itu terus melakukan gerilya perlahan-lahan satu persatu tertangkap. Salah satunya adalah pembantu setia Kapitan Patimura, yaitu Christina Marta Tiahahu. Ia tertangkap dan dibuang ke Jawa untuk melakukan kerja paksa rodi. Di tengah perjalanan, Christina Marta Tiahahu merasa sangat sedih karena teman-temannya, ayahnya, rekannya semua dihukum mati oleh pemerintahan VOC dengan keji, sehingga ia tidak mau makan, tidak mau minum, dan jatuh sakit. Terakhir ia mati atau wafat pada tanggal 2 Januari 1818. Maka dari itu berakhirlah sejarah perlawanan
Patimura terhadap bangsa Belanda atau pemerintahan VOC. Dampak yang dihasilkan dari kekalahan perang ini antara lain, dengan kekalahan perang ini, Maluku dikuasai total oleh pemerintahan VOC. Sehingga pemerintah VOC tetap memberlakukan sistem kerja paksa Rodi, mewajibkan wajib bayar bagi masyarakat Maluku, mereka memonopoli dagang, menyita semua rempah-rempah, serta berlaku sewenang-wenang, bertindak sewenang-wenang bagaikan negara mereka sendiri. Sampai Jepang tiba ke Indonesia, baru Belanda terpaksa angkat kaki keluar dari Pulau Maluku. Nah, seru bukan sejarah perlawanan Kapitan Patimura terhadap bangsa Belanda? Dari sejarah ini kita harus belajar bahwasanya kita harus mempelajari sejarah agar peristiwa ini tidak terulang lagi, dan kita harus meninggikan, menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam diri kita sejak usia sedini mungkin. Ingat pesan Presiden Soekarno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, barang siapa yang melupakan sejarah maka ialah yang akan mengulanginya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman menyukai, bermanfaat, dan yang paling penting, teman-teman tetap harus selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa. Salam merdeka, salam sejarah. Terima kasih semua, sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.